Bahkan Alkitab mengatakan orang yang tidak memiliki tujuan cenderung menjadi tidak terkendali, cenderung liar. Amsal pasal 29 ayat 18 bagian A mengatakan bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Nah, yang menarik kata liar di sana diterjemahkan dari bahasa Ibrani kazon yang juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris vision, dream atau revelation. Kata-kata ini mengarah kepada visi, tujuan. Tanpa tujuan, rakyat menjadi liar. Dalam beberapa terjemahan diterjemahkan dengan kata liar ini dengan tidak terkendali, kebiadaban merajalela, tercerai-berai, perang, konflik, kacau. Kalau satu bangsa tidak ada vision di sana, tidak ada visi di sana, bangsa itu pasti kacau. Kalau satu keluarga tidak ada visi di sana, keluarga itu pasti kacau. Kalau satu gereja tidak ada visi di sana, gereja itu pasti liar, pasti kacau. Kalau satu pribadi tidak punya tujuan, pribadi itu bisa jadi liar. Bisa tak terkendali. Sekarang sederhana saja. Tujuan saudara ke sini, ke gereja ini saja itu sudah menggeser banyak agenda-agenda lain. Saudara harus bangun pagi, mandi, persiapan ini, persiapan itu. Tapi kalau saudara tidak datang di ibadah ini, saudara bisa bangun terserah saudara. Mau ngapain terserah. Itu sebabnya orang kalau punya visi, orang kalau punya tujuan, dia punya jam-jam yang ketat. Energinya akan tersalur dengan baik. Waktu-waktunya akan tersalur dengan baik. Tapi kalau orang hidupnya menyerahkan kepada segala kemungkinan, ya sudah. Ngabisin energi aja, ngabisin uang aja, ngabisin waktu saja. Itu sebabnya kalau kita pilih presiden, harusnya berdasarkan visi misinya yang bagus. Bukan fanatisme. Itu juga berlaku kalau kita misalnya memilih pendeta, memilih pemimpin, harusnya berdasarkan visi misinya yang bagus. Beberapa terjemahan dalam terjemahan misalnya kata yang dipakai, kalimat yang digunakan, bila tidak ada visi rakyat dibiarkan tak terkendali. Dalam terjemahan Indonesia sehari-hari kata liar diterjemahkan dengan penuh kekacauan. Jadi kalau misalnya satu komunitas, satu keluarga, satu bangsa penuh kekacauan, kemungkinan besar yang harus diperiksa adalah visionnya. Satu perusahaan kalau kacau yang diperiksa adalah visionnya. Saya setuju dengan apa yang Rick Warren katakan bahwa tragedi terbesar dalam hidup manusia bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Waktu seseorang masuk dalam dimensi tidak punya tujuan hidup, itu lebih mengerikan dari kematian itu sendiri. Karena kematian tidak menjadi mengerikan kalau kita sudah menjalankan tujuan hidup kita dengan baik di dunia ini. Bagiku Kristus mati adalah keuntungan. Kalau hidup kita sudah diperuntukkan bagi Kristus, mati itu sudah keuntungan. Tetapi kalau hidup kita di dunia ini bukan Kristus, mati itu menakutkan. Seorang pernah bercanda bahwa kalau kita mau lihat potensi terbesar manusia itu, jangan lihat di sekolah-sekolah, jangan lihat di pabrik-pabrik, lihatlah di kuburan. Di kuburan di sana itu banyak segala potensi besar terkubur di sana. Seumur hidupnya orang tidak pernah mengembangkan potensinya dengan baik. Ya akhirnya begitu saja. Tidak tergali kemampuannya. Harusnya anak-anak kita melihat orang tuanya, bagaimana orang tuanya rajin belajar, rajin meningkatkan diri, rajin mengembangkan kapasitas. Sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar. Saya pernah lihat satu
acara talkshow di TV swasta tentang seorang nenek-nenek yang lulusan S3 umur 80 sekian. Terus ditanya, "Nek, Oma, untuk apa Oma itu terus mau belajar? Terus sudah ilmunya buat apa? Kan udah tua." Jawabannya menarik. "Aku ingin kasih teladan bagi anak-anakku, bagi keluargaku. Nih loh, semangat belajar itu tidak boleh berhenti. Nah kalau kita sudah berhenti belajar ya kita berhenti bertumbuh. Seharusnya di gereja juga begitu. Jangan yang belajar yang muda-muda. Yang usia-usia senja juga harus rajin belajar. Harus lebih rajin belajar bahkan. Kenapa? Karena belajar tidak dibatasi dengan usia. Waktu kita berhenti belajar, kita berhenti bertumbuh. Itu berlaku di segala bidang kehidupan. Tujuan bisa diterjemahkan dalam bahasa sehari-hari, dalam bahasa organisasi dengan sebutan visi dan misi. Mungkin sebagian dari saudara terasa kurang tertarik dengan kata visi, kata misi, tetapi tidak ada pilihan lain. Saya harus mengajarkan sedikit demi sedikit pentingnya bagian ini dalam kehidupan pribadi dan organisasi. Visi hendak menjawab pertanyaan kita ingin menjadi apa. Satu masa depan yang ideal yang belum ada tapi harus ada. Kita harus punya gambaran masa depan kita itu mau seperti apa. Memang belum, tetapi kita bisa raih. Misi itu bicara mengenai apa yang mesti kita lakukan. Mengenai mengapa kita ada. Mengapa organisasi kita ada. Kadang-kadang saya diskusi ngobrol sama teman-teman yang buka usaha. Saya coba pancing-pancing sebenarnya visi misi perusahaan kamu apa. Value-nya apa. Dan rata-rata tidak menjawab dengan baik. Apalagi gereja. Kalau saya diskusi dengan hamba-hamba Tuhan, dengan para gembala ngobrol. Bahkan mereka tidak mengerti definisi visi, definisi misi, value, target, goal, strategi. Dia gak ngerti apa itu. Yang penting Alkitab sajalah Pak katanya. Gereja juga organisasi walaupun non-profit. Harus dikelola dengan baik. Saya beberapa tahun melayani satu gereja kecil di sebuah bengkel kecil. Mungkin muat sekitar 10-15 orang kalau dimuat-muatin. Gereja kecil itu sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Saya ngobrol dengan gembalanya, saya tanya, "Om, apa sebenarnya visi misi dari gereja ini?" Jawabannya mengagetkan saya. Dan jawaban itu menjadi alasan mengapa gereja itu tidak berkembang. Ya gini loh Pak, kita ini kan ngumpul-ngumpul aja Pak, daripada nggak ngapain Pak. Maksudnya Om, iya kita ngumpul-ngumpul saja. Jadi kalau saya khotbah itu yang paling banyak hadir 7 orang, itu udah paling banyak. Itu sudah puluhan tahun. Oh, ngerti sekarang saya. Mengapa gereja itu tidak berkembang? Karena memang tujuannya hanya ngumpul-ngumpul. Nah kalau saudara ke gereja juga harus punya tujuan. Apa tujuannya ibu ke gereja? Ngumpul-ngumpul. Ngopi. Ngumpul-ngumpul. Kalau kita buka usaha juga harus ada tujuan yang jelas. Ngapain buka usaha? Iseng. Duitnya nganggur. Ya kan gak bisa begitu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian kita perlu ngerti beberapa prinsip dasar ini. Yang pertama, bahwa gereja itu bukan milik pendeta. Gereja itu milik Yesus Kristus. Maka visi dan misinya harus seperti yang Yesus Kristus ajarkan. Tidak boleh sebenarnya pendeta tuh punya visi misi sendiri. Alkitab berkata
Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Yesus nih yang berkata. Bahwa di atas dasar pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, dia dirikan gerejanya. Gereja itu pendirinya Yesus, pemiliknya Yesus, kepalanya Yesus. Bukan Wardo Yakobus. Bukan. Jadi salah loh kalau misalnya ini gereja siapa? Gereja Pak Wardo, salah. Di sana saya hanya melayani. Sama seperti Agung, sama seperti Diki, sama seperti Riki, sama seperti Pak Parno. Saya hanya pelayan. Itu sebabnya pendeta tidak menemukan visi misi gereja. Atau tidak menciptakan visi misi gereja. Tapi menemukan di dalam Alkitab. Visi gereja harusnya hanya satu. Menjadi sempurna atau dewasa di dalam Kristus. Hasil akhir kita satu. Kita menjadi pribadi yang dewasa. Pribadi yang sempurna seperti Kristus. Itu saja. Selain dari itu tidak bisa disebut visi. Target-target mungkin. Goal mungkin. Slogan mungkin, tapi belum tentu disebut visi gereja. Misi gereja juga hanya satu, melayani jiwa-jiwa yang terhilang. Itu sebabnya misi gereja dan misi pendeta harus sama. Misi pendeta tidak boleh untuk untung. Misi pendeta melayani. Misi gereja melayani bukan untung. Jadi kas gereja itu bukan untuk disimpan untuk keuntungan, nggak boleh. Untuk melayani. Makanya kalau itu untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, keluarkan saja. Kalau saya begitu. Bukan untuk memperkaya pendetanya juga. Tapi untuk melayani. Jadi keberhasilan sebuah gereja kalau misinya dijalankan apa itu? Melayani. Bukan kalau gedung gerejanya besar, duitnya banyak, pendetanya masuk keluar TV. Saya udah masuk TV nggak bisa-bisa. Pecah hati. Kan kadang pendeta udah dijadwal di mana-mana, masuk keluar TV kan dia rasa sukses. Sama seperti gereja kalau sudah besar, jemaatnya ada ribuan. Wah, sukses. Ya, di mata manusia, belum tentu di mata Tuhan. Apakah SBC tidak bisa dan tidak mau ke situ? Itu bukan visi atau misi kita, itu hasil dari misi kita yang baik. Sama seperti perusahaan, misi umumnya cuma satu, untung. Jadi kalau perusahaan berdiri tapi nggak untung, misi tidak berjalan. Jadi kalau perusahaan itu beda dengan sosial. Sosial mungkin bagian nanti yang dilakukan oleh perusahaan, tapi misi utama perusahaan ya untung. Kalau perusahaan nggak untung, ya mungkin lebih baik ditutup aja dalam jangka waktu tertentu. Jadi dibedakan kalau perusahaan dengan sosial, perusahaan dengan gereja. Jangan dicampur adukan. Orang bisa mimpin gereja bagus tapi nggak bisa mimpin perusahaan. Orang bisa mimpin perusahaan bagus tapi nggak bisa mimpin gereja. Itu nggak bisa dipungkiri ada begitu. Karena nggak sama. Kalau misi pelayan masyarakat atau misi kepala negara, presiden, termasuk aparatur sipil negara, lembaga-lembaga tinggi negara, DPR, MPR, apa? Misinya apa? Melayani masyarakat. Misi utama mereka melayani masyarakat. Kalau saudara menjadi aparat pemerintah, misinya melayani masyarakat, bukan cari untung. Jadi kalau ada orang-orang yang duduk di lembaga pemerintah tapi cari untung, dia nggak menjalankan misinya. Nah saudara nanti kalau ada yang jadi wali kota, ada yang jadi lurah, ada yang jadi camat, misimu adalah melayani masyarakat. Bukan cari untung di sana. Kalau mau cari untung dagang, usaha.
Gereja juga bukan cari untung. Gak boleh kalau kita melayani di gereja cari untung, tidak boleh. Seharusnya kalau kita di gereja semuanya memberi. Kalaupun ada orang full timer yang digaji, memang dia sudah fokus di situ. Itu hukum kerajaan Allah. Tidak boleh dibalik-balik. Jadi dibikin seperti perusahaan, perusahaan dibikin seperti gereja. Kenapa saya mengatakan perusahaan dibikin seperti gereja? Ada satu perusahaan yang setiap hari itu ada doa pujian penyembahannya. Dan ada ruangan khususnya di mana doa-doa dinaikkan 24 jam. Bukan tidak boleh, tapi itu bukan misi perusahaan. Misi perusahaan ya kerja yang benar, jalankan misi perusahaan dengan benar sehingga untung perusahaannya. Harusnya kan begitu. Ini jangan dibolak-balik. Jangan dibuat perusahaan seperti gereja atau seperti yayasan sosial. Ya sini nggak apa-apa, sini kumpul sini ya. Nggak ada kerjaan, nggak apa-apa saya gaji. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Atau gereja sini daripada nggak kerja di luar sini kumpul. Ngerjain apa aja nanti kita gaji. Kan ada juga gereja begitu. Asher digaji. Bagian soundman digaji, singer digaji. Semua digaji. Nggak boleh begitu juga. Ini karena nggak ngerti perbedaan prinsip dalam pengelolaan organisasi. Saya mengutip ya beberapa visi misi dari satu perusahaan, misalnya Pizza Hut. Menarik, Pizza Hut itu punya vision number one in pizza, number one in people. Dia punya misinya sell more pizza, have more fun. Simple, praktis, dan membangkitkan semangat juang. Nah, harusnya kita kalau punya perusahaan juga harusnya punya visi misi. Bahkan secara pribadi pun kita harus punya visi misi. Saya nggak tahu apakah saya khotbah seperti ini sudah lihat saya duniawi. Khotbah kok visi misi. Alkitab itu penuh sekali dengan pengajaran visi misi. Saya khotbah 1 tahun tentang visi misi juga gak habis, saudara. Saya bilang sama Agung kemarin aku ngobrol. Saya khotbah misi gak habis Alkitab. Alkitab itu buku yang luar biasa. Tapi sayang sekali orang tidak menggunakan Alkitab dengan benar. Pendeta-pendeta harusnya menggunakan Alkitab sebagai buku motivator yang terbaik buat jemaat. Sehingga jemaat itu juga bisa berhasil dari belajar prinsip-prinsip Alkitab. Semua ada kok di situ. Tentang keluarga, tentang perusahaan, tentang semuanya lengkap loh saudara Alkitab itu. Nah banyak orang juga gak bisa membedakan antara slogan dan visi. Apa yang disebutkan visi di perusahaannya saya ngobrol-ngobrol. Apa yang disebutkan visi di gerejanya saya ngobrol-ngobrol, saya bilang ini bukan visi, ini slogan. Saya pernah mementor beberapa gereja. Dan yang paling sulit itu mengajak pendeta tersebut menemukan visinya. Itu paling sulit. Karena pendeta itu melihat visi itu duniawi. Duniawi itu Pak, visi Pak. Nah ini beberapa slogan. Slogan bisa disebut dengan moto juga ya. Slogan atau moto itu bisa diartikan kata-kata atau kalimat untuk menarik perhatian. Atau merupakan satu kata singkat yang mencerminkan idealisme organisasi tersebut. Contoh, rajin belajar pasti pintar. Ini slogan, ini moto, ini visi. Apalagi, gantungkan cita-citamu setinggi mungkin. Jangan biarkan siapapun juga menghalangi. Nah itu slogan, itu moto. Penting, moto itu juga harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi dan kita punya visi. Apalagi, Coca-Cola misalnya punya moto apa? Mana saja, kapan saja. Sampai kita hafal di luar kepala. Sesuai juga dengan visinya kalau kita lihat visi Coca-Cola. Teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya. Loh, saya ngomong seperti ini supaya sedikit saudara punya gambaran ya. Ya, sedikit pintar juga. Adidas misalnya punya
moto, punya slogan, impossible is nothing. Apple komputer misalnya punya motonya things difference. Honda, the power of dreams. Ini moto, ini bukan vision. Nah kalau pelayan, misalnya kalau di gereja, selamatkan jiwa berapapun mahal harganya. Saya tanyakan, Pak, visinya apa Pak? Visi kami selamatkan jiwa berapapun mahal harganya Pak. Loh, Pak itu bukan vision loh Pak. Itu moto Pak. Melayani bukan beban tapi sebuah kehormatan. Itu moto. Tidak semua kita dipanggil menjadi pendeta, tapi semua kita dipanggil menjadi pelita. Itu moto. Selain itu memang ada goal, ada target yang biasanya digambarkan dengan persentase yang dicapai dalam waktu tertentu 3-4 tahun dan sebagainya. Saya nggak sebutkan itu. Tapi juga ada namanya value atau nilai-nilai. Ini juga berlaku bagi organisasi profit, non-profit, termasuk gereja dan pribadi. Kita juga harus punya nilai-nilai. SBC punya nilai-nilai yang sudah saya cantumkan juga untuk kita hidupi bersama. Nilai-nilai merupakan sesuatu yang dianut, dipercayai, dianggap penting atau diagumi organisasi, menentukan boleh atau tidak boleh dilakukan. Misalnya integritas, itu yang kita pegang. Kesucian itu yang kita pegang, yang kita anut. Berarti jelas yang tidak boleh dilakukan apa? Kalau nilai kita integritas, jangan pernah nggak jujur. Misalnya begitu saudaraku. Kita akan belajar apa manfaat kita memiliki tujuan atau visi misi yang jelas. Yang pertama, visi memfilter aktivitas kehidupan kita. Visi bukan hanya menentukan apa yang harus kita kerjakan, tetapi termasuk apa yang tidak harus kita kerjakan. Nah ini yang hebat. Kalau kita sudah menemukan visi, tujuan hidup kita yang jelas, kita bisa memfilter aktivitas-aktivitas kita. Oh ini tidak sesuai dengan tujuan hidup saya harus menyingkirkannya. Saya akan mengerjakan yang ini, bukan yang ini. Ini baik, ini penting, tapi ini tidak sejalan dengan visi organisasi saya atau visi hidup saya. Makanya orang yang punya visi, orang yang punya tujuan itu terarah aktivitasnya. Sama seperti kalau orang punya cita-cita lulus kuliah dengan nilai cum laude. Dia tidak sembarangan belajar, dia tidak sembarangan melakukan aktivitas di kampusnya. Kadang-kadang dia bahkan harus menolak aktivitas-aktivitas tertentu demi tercapainya tujuan, tercapainya visi dia. Sibuk itu selalu hasilnya bagus loh Bapak Ibu. Orang yang tampak sibuk gitu ya. Karena sibuk, karena aktivitas itu tidak sama dengan produktivitas. Orang yang aktif bergerak tidak produktif. Toh nggak ada hasilnya juga ya capek aja. Tapi kalau kita sudah punya nilai-nilai, kita sudah punya tujuan yang jelas, semua kegiatan kita arahkan ke sana, termasuk kita punya gereja. Ada beberapa yang tanya sama saya, Pak kok kita nggak melakukan kegiatan gereja seperti di gereja A, seperti di gereja B, seperti di gereja C? Oh enggak. Karena itu tidak sesuai dengan visi misi gereja ini. Jadi kita bisa menolak kegiatan-kegiatan yang kita tahu memang tidak sejalan dengan kita punya visi, sejalan dengan kita punya misi. Baik tidak baik, bukan tidak baik. Misalnya nih ya, Sally Ricky kan bergerak di usaha apa tuh, grooming ya, pet shop. Saya tanya, ternyata nggak menangani grooming apa, mandiin kucing ya? Kenapa? Pasti ada alasannya. Mungkin sekali waktu mandiin gajah, mungkin. Tapi dia pasti punya satu tujuan, satu nilai yang mungkin di tempat lain, di pet shop lain, orang tetap mandiin kucing, yang lain-lain, atau penjualan barangnya. Ricky pernah
sampaikan sama saya bahwa barang-barang yang dijual memang benar-benar barang-barang yang berkualitas tinggi, yang bagus. Sesuai dengan nilai-nilainya. Salah satunya nilai-nilainya kan excellency misalnya. Sejalan. Kalau misalnya nilai-nilai gereja kita misalnya tentang kekeluargaan. Gerejaku adalah keluarga rohaniku. Berarti di gereja ini kita ciptakan kekeluargaan, bukan militerisme. Bukan juga perusahaan. Gereja ini tidak seperti perusahaan, tidak seperti camp militer. Tahu ya camp militer? Siap, bro. Siap komandan. Tidak perlu panggil saya komandan. Ada yang bilang komandan kecil. Karena saya kecil. Gereja ini perusahaan. Gereja ini bukan perusahaan. Gereja ini bukan militerisme. Gereja ini seperti keluarga rohani. Kita bersaudara walaupun tidak ada ikatan kekeluargaan atau tidak ada hubungan darah. Yang kedua, visi atau tujuan hidup yang jelas bisa menjadi bahan evaluasi yang objektif. Kalau kita sudah punya visi yang jelas, tujuan hidup yang jelas, cita-cita yang jelas, kita bisa mengevaluasinya berdasarkan kita punya pegangan visi misi kita. Membandingkan diri kita, organisasi kita dengan orang lain bukan cara yang baik. Misalnya gereja ini. Kalau gereja ini membandingkan dengan gereja besar, ada dua kemungkinan ya kalau kita bandingin dengan gereja besar atau gereja kecil. Kalau membandingkan dengan gereja yang besar, kemungkinan besar kita minder. Kita nggak sebagus itu. Kalau kita bandingkan dengan gereja yang lebih kecil, kemungkinan kita sombong. Kita lebih baik. Kita lebih rapi, musik kita lebih bagus, alat-alat kita lebih bagus. Jadi membandingkan itu bukan cara yang bagus. Membandingkan dengan perusahaan lain juga bukan cara yang bagus. Membandingkan dengan orang lain bukan cara yang bagus. Cara terbaik, apakah tujuan hidupku sudah tercapai? Apakah ini sesuai dengan visi, sesuai dengan target yang ingin ku capai? Sudah, fokus di situ. Nanti di ulang tahun gereja kita bahas pentingnya fokus. Karena banyak orang tuh suka membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya stres. Stres jadinya. Bukan malah bergairah, stres. Kok saya tidak sehebat itu ya? Kok saya tidak secanggih itu ya? Kok saya tidak sekeren itu ya? Nah itu yang membuat kita jadi stres. Hanya ada dua kemungkinan, minder atau sombong kalau kita bandingin dengan orang. Tapi kalau kita sesuaikan dengan kita punya tujuan-tujuan kita. Termasuk kalau kita punya badan usaha sendiri, punya perusahaan, ya kita kan bandingkan dengan target-target kita sudah tercapai atau belum. Gak usah bandingin dengan perusahaan lain. Tuh lihat. Perusahaan itu sekarang maju loh. Kita mesti seperti itu tuh lihat tuh. Nggak usah. Kita mungkin bisa belajar prinsip-prinsipnya. Tetapi yang terpenting tetapkan target, tetapkan tujuan. Dan kemudian evaluasi target-target kita. Evaluasi tujuan-tujuan kita. Termasuk soal kerohanian. Nggak usah bandingin dengan kerohanian orang lain. Tetapkan diri saudara mau seperti apa. Buat goal setting pribadi. Aku pengen baca Alkitab, tercapai tidak? Aku pengen gak marah-marah, tercapai tidak? Aku pengen mengasihi orang tuaku, tercapai tidak? Aku pengen tahun ini bisa melayani pekerjaan Tuhan, tercapai tidak? Tidak perlu membandingkan orang lain. Karena saudara nanti akan stres, marah-marah, iri. Tapi kalau kita lihat, evaluasinya berdasarkan kita punya rumusan sendiri. Itu akan jauh lebih bagus. Termasuk gereja ini. Kalau saya ngobrol ketemu sama teman-teman. Ya kadang-kadang ada sedikit bisa dikatakan juga iri boleh. Loh kok dia baru pelayanan belum lama ya 5 tahun. Kadang ada juga yang 5-10 tahun. Tapi sudah bisa bangun gedung. Gedungnya sampai terakhir mencapai gedungnya saja 20 miliar. Wow. Ya kadang-kadang kan ada satu sisi yang kalau membandingkan jadi begitu ya.
pengen juga ya punya gedung yang besar. Ini saya sebagai pendeta, karena kan kebetulan saya pendeta. Jadi saya menceritakan kejadian atau kisah-kisah saya. Sebagai pendeta kan saya kadang ketemu juga pendeta-pendeta lain. Udah punya mobil bagus, rumahnya mentereng. Tanya jemaatnya 20-30 aja tuh. Gimana ya? Usaha juga kagak. Bangun rumah Pak, terakhir saya 2,5 M. 2,5 M. Itu rumahnya aja 2,5 M. Mobilnya sekelas di atas harga 400-an. Jadi stres kalau kita begitu. Tapi kalau kita membandingkan dengan misi hidup kita pribadi, tujuan hidup kita pribadi, saya kira saya pribadi sudah tidak permasalahkan itu lagi. Ada satu sahabat saya datang, dia lihat pelayanan saya, dia peluk kaki saya dan nangis. Loh, saya bilang kenapa Mas? Saya pikir apa saya melukai hatinya waktu ngobrol tadi. Dia bilang, gerejamu bertumbuh sekali ya. Baru beberapa tahun pelayanan bertumbuh sekali. Dalam hati saya, justru saya mau ngomong gak bertumbuh. Nah itu kan beda-beda kita jadinya. Karena apa? Karena kita membandingkan. Anak-anak muda dengerin, kalau engkau bandingin dengan orang, engkau tidak akan pernah selesai. Kok yang lain bisa lulus kuliah cepat, bisa kerja, langsung dapat jodoh, nikah juga umur 30-an. Saya sudah 40 kurang sedikit, belum juga nikah. Stres loh saudara nanti. Gak usah bandingkan dengan orang lain. Allah punya rencana khusus buat saudara. Loh bener loh. Saudara haleluyanya ini kok saya agak meragukan. Seperti meledek gitu loh. Bilang haleluya sambil ngelirik Ricky gitu loh. Ngelirik Harry gitu. Maksudnya apa loh? Ya Ricky, Harry kamu tidak harus seperti orang lain. Kamu punya tujuan sendiri, punya visi sendiri yang kau harus genapi. Tapi bisa itu Ricky sama Sally perbedaannya jauh banget, belasan tahun ya? Atau berapa tahun? 8 tahun. Ada yang Kak Parno sama Wine 9 tahun. Aku juga mau begitu ah. Ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak, ini ditolak. Semua ditolak kenapa? Karena ingin perbedaan yang jauh. Ya gak boleh gitu juga. Yang ketiga, visi menarik pengikut atau menarik tim. Kalau kita punya visi baik di organisasi non-profit maupun profit, mau tidak mau kita menarik orang-orang yang kuat bersama dengan kita. Saya mengutip pernyataan Josh Bana, seorang ahli kepemimpinan gereja. Dia mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang menginginkan dipimpin, namun mereka tidak bersedia dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak memiliki tujuan yang jelas. Orang tuh pengen dipimpin, tapi dia ngelihat pemimpin. Apakah pemimpinnya memiliki tujuan yang jelas, visi yang jelas? Ini berlaku. Menurut sebuah penelitian yang saya baca, orang-orang terbaik di gereja seringkali justru pergi. Orang yang pinter, smart, cerdas, leadershipnya juga bagus, seringkali pergi. Kenapa? Karena di gereja tersebut tidak diakomodir. Itu nggak bisa dipungkiri. Gereja-gereja yang memang hanya sekedar menekankan liturgi. Orang-orang tidak dimaksimalkan dengan baik. Termasuk di perusahaan. Karyawan-karyawan terbaik yang justru keluar itu harus dievaluasi. Kalau kita punya perusahaan, kita punya organisasi, karyawan orang-orang terbaik kita yang justru keluar itu harus dievaluasi. Leadership kita pasti masih lemah di sana. Gereja juga sama. Yang terakhir, kalau orang punya visi daya juang untuk menghadapi rintangan itu kuat. Orang-orang yang memiliki visi itu biasanya seperti punya semangat juang sekaligus power yang tidak ada habisnya. Menghadapi tantangan apapun dia kuat, tangguh. Walaupun taruhannya nyawa. Jadi kalau kita ngelihat seorang itu gigih atau enggak gigih, kuat atau enggak kuat, kita lihat di baliknya.
Biasanya orang-orang yang kuat, yang gigih, yang punya semangat juang yang tinggi, dia sudah punya tujuan hidup yang jelas. Orang yang habisin energi, orang yang tidak jelas ngapain hidupnya, banyak buang waktu, banyak buang duit, itu biasanya tidak punya tujuan hidup yang jelas. Itu biasanya. Dan orang-orang seperti ini biasanya akan menyesal bahwa seluruh hidupnya dipakai untuk hal-hal yang sia-sia. Makanya Bapak Ibu saudaraku sekalian, di minggu terakhir tutup tahun kita ini, kita mengevaluasi apakah kita sudah pernah duduk diam sebentar untuk merumuskan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Bertanya kepada Tuhan, apa alasan Tuhan menciptakan ia ada di dunia ini. Kalau kita bekerja pada satu perusahaan atau kita membuka usaha, kita juga duduk merumuskan ini perusahaan untuk apa ada. Kalau saya ada di gereja ini, kita ada di gereja ini, kita juga bertanya, aku di gereja ini fungsinya apa? Untuk apa aku ada di gereja ini? Apa yang harus ku kerjakan? Apa yang harus ku lakukan? Kalau kita sekolah, kita juga harus bertanya, aku sekolah tujuannya untuk apa? Apa yang harus ku kerjakan? Di minggu depan kita akan belajar dari dua tokoh, Nehemia dan Yesus Kristus, bagaimana dua orang ini berjuang dengan sekuat tenaga menyelesaikan visi yang Allah berikan kepadanya. Dan bagaimana rintangan-rintangan yang mereka hadapi. Termasuk bagaimana cara mendapatkan visi Tuhan di dalam hidupnya. Minggu depan di ibadah buka tahun kita akan belajar dari dua tokoh besar, Nehemia dan Yesus Kristus. Amin.